Manchester United. Menurut lu sekarang gimana nih? Ya, gitu-gitu aja lah. Itu kan dia lagi krisis pemain ya kayaknya. Oh, krisis pemain. Dia ada sejarah nggak sih nolak-nolak pemain gitu yang tiba-tiba dia nolak. Mungkin menurut dia pada waktu itu kurang bagus, tiba-tiba di luar ternyata malah bagus. Banyak. Waduh. Banyak loh, serius loh. Ini pemain-pemain yang kita kalau denger namanya aja kayaknya semua klub pengen pemain-pemain ini. Tapi Ah, beda ya, mungkin MU punya pemikiran lain kali ya. Kira-kira gimana tuh fans MU? Nyesel nggak? ya nyesel dong. Pas nyesel dong ya, itu kan. Ya udahlah ya, nggak perlu disesali. Yang perlu dibahas aja. Siapa aja tuh pemainnya? Ini dia nih, pemain yang ditolak sama MU. Jadi Manchester United. Gimana ya? Sebagai fans dari klub rivalnya MU di Liga Inggris, kayak ngeliat MU jadi kayak begini tuh sebenarnya sebuah hiburan sekaligus sebuah kemirisan gitu kan ya. Gimana enggak gitu karena MU tuh sekarang tuh kondisinya tuh udah carut marut banget gitu kena carut marut banget dari segala sisi lah, dari manajemennya, dari keuangannya, dari fansnya, dari pemainnya terutama. Ini udah parah banget sih ya MU ya. Mungkin ini karma ya, karena mereka pernah menolak 5 pemain bintang ini. Yang pertama, ternyata MU pernah menolak seorang Eden Hazard. Ya, Eden Hazard, legenda Chelsea yang baru aja pensiun itu, pernah loh ditolak sama MU. Kenapa? Karena waktu itu Sir Alex Ferguson, dia nggak melihat Hazard itu sebagai pemain yang pantas dihargai 35 juta euro atau sekitar 561 miliar rupiah. Ya, Hazard waktu itu memang masih muda. Itu waktu si Hazard main di Lille ya, bukan main di Chelsea, main di Lille. Jadi Hazard itu kan namanya kan mencuat pas dia main di Lille. Nah, MU ini menjadi salah satu klub yang memantau dia. Tapi begitu tahu harganya Hazard 35 juta euro, MU langsung mundur. Katanya Hazard terlalu mahal ya, belum teruji, belum terbukti main di klub besar, masih muda gitu kan ya. Ya sudah, kalau MU nggak mau, Chelsea yang ambil. Dan hasilnya, Chelsea dibawa sama Hazard juara Premier League 2 kali, 2014, 2015, 2016, 2017. 2 kali juara Europa League ya di 2012, 2013, dan 2018, 2019. Dan ya Hazard selalu menjadi momok buat lini pertahanan MU. Gimana tuh MU? Apakah menyesal karena tidak mengambil Hazard dengan harga 35 juta euro? Itu harga lebih murah loh dibandingin Sancho. Jadon Sancho yang kalian beli 90 juta dan Anthony yang kalian beli 90 juta itu, ya kenyataannya kan flop, bapuk, jelek, bermasalah pula di luar lapangan. Sama-sama KDRT lagi. Mending beli Hazard, ya kan? Meskipun dia agak suka malas-malasan di sesi latihan kan. Yang kedua, ada juga Virgil van Dijk. Ya, Virgil van Dijk, kapten dari Liverpool sekarang, ternyata pernah MU tolak. Jadi, waktu itu Van Dijk masih main sama Southampton. Nah, MU menjadi salah satu klub yang mengincar Van Dijk. Waktu itu yang ngincar dia banyak loh ya. Ada Barcelona juga, ada Manchester City sama Liverpool. MU salah satunya. Nah, begitu tahu bahwa Van Dijk ini dihargai mahal, 75 juta euro anyway, 1,2 triliun rupiah, ya MU nggak mau. Dia pengennya tuh ya back-back yang ya back bagus tapi harganya tuh masih terjangkau lah ya gitu. Padahal Jose Mourinho itu pengen banget si Van Dijk ini, tapi nggak dikasih sama manajemen MU. Dan sebagai gantinya, MU membeli Victor Lindelof dari Benfica. Nah, ada cerita yang menarik nih dari transfernya Lindelof ke Benfica. Jadi, rekan setimnya Van Dijk di Southampton, salah satunya Che Adams, itu tuh ya kayak inilah ya, ngobrol gitu kan di bangku cadangan. Dia ngobrol sama Van Dijk, lu katanya diincar sama MU ya? Serius lu diincar sama MU? Udah ambil aja tawaran. Terus si Van Dijk bilang, ntar dulu bro, ini mereka tuh antara ngincar gue atau Lindelof gitu kan.
Dan ternyata tahu nggak mereka milih siapa? Ya mereka milih Lindelof. Ya sudah, itu kan MU nggak mau bayar 75 juta euro di musim panas 2016 buat Van Dijk. Ya kalau MU nggak mau sih, ya Liverpool mau. Liverpool mau ngambil Van Dijk di Januari 2018 dengan harga 75 juta euro. Dan Van Dijk berhasil menghadirkan berbagai trofi untuk Liverpool. Liga Champions 2018-2019, Premier League 2019-2020, Piala Dunia Antar Klub tahun 2019. Dan MU menjadi salah satu klub yang dibobol sama Virgil van Dijk lewat corner pas Liverpool menang 2-0 lawan MU di Anfield tahun musim 2019-2020. Gimana MU? Menyesal tidak mengambil Van Dijk? Oke, selanjutnya ada Ronaldo Nazario, Ronaldo Brazil. Buat lo yang baru ngikutin bola sekarang, mungkin lo nggak tahu betapa bagusnya Ronaldo Nazario pada saat itu, era 90-an, era 2000-an. Sebagus itu. Dia itu mencetak 54 gol dari 57 penampilannya bersama PSV Eindhoven pada periode 1994 sampai 1996. Nah, MU menjadi salah satu klub yang mengincarnya. Tapi si manajemen MU akhirnya mundur. Jadi ya sama alasannya gitu kan, harga kemahalan. Ya karena Ronaldo ini cuma main di PSV, belum terbukti main di klub besar, belum tentu bisa langsung perform untuk MU, bisa langsung cocok. Jadi ya udah gitu. MU mundur. Hasilnya Ronaldo ke Barcelona. Di Barcelona dia tampil luar biasa, 49 penampilan, 47 gol, 13 assist. Dan dia berhasil meraih Piala Dunia 2002 barengan timnas Brazil dan menorehkan namanya sebagai striker terbaik di dunia sampai sekarang. Bahkan striker-striker sekarang tuh belajar dari Ronaldo Nazario. Ya tapi nggak apa-apa ya, ini kan juga punya Ronaldo yang lain ya kan. Yang keempat ada Julian Alvarez. Jadi Julian Alvarez ini sekarang main untuk Manchester City. Dia posisinya bisa jadi striker, bisa jadi second striker, bahkan sekarang ditaruh gelandang serang. Nah, Julian Alvarez ini, lu tahu nggak? Dia itu mungkin satu-satunya pemain sepak bola yang di usia muda udah tamat sepak bola. Ya gimana enggak gitu kan? Dia udah juara semua kompetisi bergengsi. Tapi ternyata Alvarez ini dulu pernah ditolak sama MU waktu masih main di River Plate. Ya, karena alasannya bukan cuma soal harga ya, tapi Alvarez itu kan waktu itu masih seumur 19 tahun. Dia main di River Plate di Argentina, belum pernah main di Eropa. Jadi MU itu butuh pemain yang bisa langsung perform, yang bisa langsung nyetel sama timnya. Nah, Alvarez itu menurut manajemen MU, dia ini pasti butuh waktu untuk beradaptasi. Dia juga pasti nggak bisa langsung perform, nggak bisa langsung bawa MU, ngangkat MU, ya kan? Karena MU adalah tim yang dituntut untuk selalu menang dan tsunami trofi. Jadi Alvarez dirasa-rasa bukan pemain yang tepat untuk itu. Ya udah, kalau Manchester United nggak mau, ya udah Manchester City aja yang ambil. Dan lihatlah Alvarez saat ini menamatkan sepak bola, juara Copa Libertadores sama River Plate, juara Premier League sama Manchester City 2022-2023, juara Champions League 2022-2023, juara Piala Dunia bareng timnas Argentina. MU gimana tuh ya? Masih gini-gini aja kan? Jumlah trofinya kalah loh sama Alvarez. Parah ya. Nah, satu lagi nih pemain Manchester City yang dulunya pernah ditolak sama MU, yaitu Erling Haaland. Ya, Erling Haaland, nggak salah denger loh, Erling Haaland pernah MU tolak gitu kan. Wah, nggak habis pikir sih ya. Jadi, Haaland ini direkomendasi sama Ole Gunnar Solskjaer. Ya, jadi Solskjaer itu kan dulu dia pelatih di Molde. Pelatihnya Haaland di Molde. Nah, direkomendasikan lah tuh ke manajemen MU. Lu beli nih si Haaland nih, keren mainnya nih, dia bakal jadi pemain terbaik dunia. Si MU nolak karena alasannya ya kurang yakin sama si Haaland ini, belum terbukti, usia masih terlalu muda gitu kan. Dan ya saran dari si Ole nggak didengar sama mereka. Ya sudah, Haaland cabut akhirnya ke Red Bull Salzburg. Dia menjadi salah satu pemain yang paling mengerikan di situ, pindah ke Borussia Dortmund, makin menjadi-jadi, dan sekarang di Manchester City. Dia jadi monster di lini depan Manchester City. Selalu jadi momok dan menakuti seluruh pemain lawan.
Ya termasuk MU sih, karena MU juga menjadi salah satu klub yang sering dibobol sama Haaland. Gimana MU? Menyesalkah telah kehilangan 5 pemain ini dan berakhir dengan para pemain-pemain yang lo punya sekarang? Ya kayak Maguire gitu kan ya. Nggak beli Van Dijk, belinya Lindelof sama Maguire gitu kan. Atau nggak beli siapa, nggak beli Alvarez ya kan, belinya malah Weghorst, Cavani gitu. Ya gimana tuh MU, nggak beli Hazard, belinya Sancho, Anthony yang tukang KDRT dua-duanya. Anyway, cari masalah sama MU. Sancho nggak KDRT ding, yang KDRT kan Greenwood ya. Nggak, tapi Sancho bermasalah sama si Ten Hag-nya, ribut gitu. Gimana MU, fans MU, apakah sudah cukup merasa miris dengan fakta-fakta ini? Atau masih tidak menerima kenyataan dan masih akan mengatakan musim ini kita Tsunami Trophy? Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini. Kalau lu punya pendapat lain ya terkait pemain-pemain yang pernah ditolak MU, bisa langsung aja tulis di kolom komentar Tapi di bawah. biasanya fans-fans gitu kalau misalkan udah tahu klubnya ini agak gini, pindah nggak sih? Oh, enggak. Pindah ngefans gitu, Kayaknya sih. Liverpool misalkan. Kayaknya sih cuma fans-fans karbitan aja yang kayak begitu ya. Oh iya. Iya, karena ya kalau fans sejati itu lo mau timnya menang, mau timnya kalah, mau tetap dukung timnya. Liverpool tuh tetap gue dukung loh waktu dia tuh tampil parah di periode 2009 sampai 2015. Berarti Gitu. ini pendukung MU sebenarnya juga harus tetap ini ya, dukung ya. Iya, harus tetap sabar aja. Sabar gitu aja kan ya. Dan terjebak dengan kejayaan masa lalu yang dulu Tsunami Trophy. Tapi dulu emang keren banget sih ya. Ya dulu gitu, tapi ya itu karena dia punya mental juara gitu. Cuma untuk filosofi permainan, gaya permainan secara taktikal yang diwariskan tuh nggak ada. Ya makanya kan ganti pelatih, ganti gaya permainan gitu. Langsung ya, drastis ya. Drastis gitu. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel Arna Pro, nyalain loncengnya supaya lu mendapatkan notifikasi saat kita upload video baru. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam olahraga.